Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Hidayah. Saya akan menjelaskan tentang bimbingan dan konseling. Yang pertama, pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah upaya pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada anak didik agar dapat memahami dirinya sehingga sanggup mengarahkan diri dan bertindak dengan baik sesuai dengan perkembangan jiwanya. Yang kedua, tujuan bimbingan dan konseling di sekolah. Fungsi dan bimbingan konseling adalah mengatasi masalah yang dialami anak dalam perkembangan sekaligus memaksimalkan tugas perkembangan anak sehingga mampu memecahkan segala masalah yang dihadapi dan menjadi dewasa yang seutuhnya. 3. Fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Yang kedua, fungsi pencegahan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan dapat mengganggu, menghambat atau menimbulkan kesulitan dan kerugian-kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. Selanjutnya, fungsi pengentasan. Fungsi yang akan menghasilkan terentaskannya atau terrealisasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Selanjutnya, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpeliharanya dan terkembangkannya berbagai potensi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Yang keempat, asas-asas bimbingan dan konseling. Yang pertama, asas kerahasiaan. Asas yang menuntut merahasiakan segenap data dan keterangan siswa atau klien yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya, asas kesukarelaan. Asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan siswa atau klien mengikuti atau menjalani layanan kegiatan yang diperuntukkan bagi konselor berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan. Selanjutnya, asas keterbukaan. Asas yang menghendaki agar siswa atau klien yang menjadi sasaran layanan kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun menerima informasi dari luar yang berguna bagi dirinya dan mengembangkan dirinya. Selanjutnya, asas kegiatan. Asas yang menghendaki agar siswa atau klien yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif dalam menyelenggarakan atau kegiatan bimbingan dan konseling, harus mendorong dan memotivasi siswa untuk aktif dalam setiap layanan yang diikutinya. Selanjutnya, asas kemandirian. Asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu siswa atau klien sebagai sasaran layanan kegiatan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri. Selanjutnya, asas kekinian. Asas yang menghendaki agar objek-objek sasaran layanan bimbingan dan konseling, yakni permasalahan yang dihadapi siswa atau klien, adalah dalam kondisi sekarang. Adapun masalah yang
Selanjutnya, asas kedinamisan. Asas yang menghendaki isi layanan, sasaran layanan siswa atau klien hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan keutuhan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Selanjutnya, asas keterpaduan, asas yang menghendaki agar berbagai layanan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang dan terpadu. Asas kenormatisan, asas yang menghendaki seluruh layanan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma, baik norma agama, norma hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya. Selanjutnya, asas keahlian, asas yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar-dasar dan kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, para pelaksana layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling lainnya hendaknya merupakan tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Selanjutnya, asas alih tangan kasus. Asas alih tangan kasus, asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan siswa atau klien dapat mengalih tangankan kepada pihak yang lebih ahli. Yang kelima, landasan bimbingan dan konseling. Landasan yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis, maupun estetis. Selanjutnya, landasan religius. Landasan religius adalah agama merupakan faktor yang penting sebagai pedoman hidup bagi setiap manusia, telah memberikan petunjuk tentang berbagai aspek kehidupan termasuk pembinaan atau pengembangan mental yang sehat sebagai petunjuk hidup bagi manusia dan mencapai mentalnya yang sehat. Selanjutnya, landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien secara luas untuk menjadi hidup lebih bahagia. Selanjutnya, landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Selanjutnya, landasan ilmiah dan teknologi. Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori-teorinya, pelaksanaannya, maupun pengembangan pelayanan itu secara berkelanjutan. Yang keenam, jenis layanan dalam bimbingan dan konseling. Layanan yang pertama, layanan orientasi. Secara umum dapat dimaknai bahwa orientasi berarti ke depan atau ke arah yang lebih baru. Dalam hal ini berarti layanan orientasi adalah layanan yang memberikan oleh konselor kepada klien untuk memberikan hal-hal kemungkinan tingkah laku yang akan ditampilkannya ke depan.
Yang kedua, layanan informasi. Layanan informasi adalah salah satu layanan yang memberikan fasilitas kepada klien dengan memberikan berbagai informasi yang diminta atau yang dibutuhkan oleh klien itu sendiri, sehingga dengan informasi yang diperoleh, klien dapat mengambil sikap tentang apa yang akan dilakukannya ke depan. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran adalah rangkaian bantuan yang diberikan kepada siswa agar siswa dapat menempatkan dan menyalurkan segala potensinya pada kondisi yang sesuai. Yang keempat, layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten merupakan sebuah layanan yang diberikan kepada klien agar klien dapat menguasai konten tertentu. Yang kelima, layanan konseling individual. Mengungkapkan bahwa layanan konseling individual yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung tatap muka dengan guru bimbingan konseling. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok. Menjelaskan bahwa layanan bimbingan kelompok yaitu layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik untuk bersama-sama mengemukakan pendapat tentang sesuatu dan membicarakan topik-topik yang penting. Yang ketujuh, layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk membahas atau membahas permasalahan yang dialaminya. Yang kedelapan, layanan konsultasi ialah layanan yang diberikan kepada klien untuk membantu klien menyelesaikan masalah orang ketiga. Yang kesembilan, layanan mediasi. Layanan yang diberikan kepada klien yang sedang mengalami permasalahan, persengketaan atau perselisihan. Akibat dari perselisihan ini terjadilah suasana yang tidak efektif sehingga keduanya saling membenci, mencaci dan memaki. Yang ke-10, layanan advokasi ialah layanan yang diberikan oleh konselor untuk mencari atau meminta hak klien yang telah tercerai dari dirinya. Teknik bimbingan dan konseling. Yang pertama itu perilaku attending. Perilaku attending disebut juga perilaku menghampiri klien. Hal ini mencakup komponen kontak mata, bahasa tubuh, dan bahasa lisan. Perilaku attending yang baik dapat menimbulkan hal positif seperti meningkatkan harga diri klien, menciptakan suasana yang aman, dan mempermudah ekspresi perasaan klien dengan bebas. Yang kedua, empati. Empati ialah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan oleh klien. Empati dilakukan sejalan dengan attending. Terdapat dua macam empati. Yang pertama itu empati primer, yaitu untuk membentuk empati yang hanya berusaha memahami perasaan, pikiran, dan keinginan klien dengan tujuan agar klien dapat terlihat dan terbuka. Yang kedua, empati tingkat tinggi, yaitu empati apabila pemahaman konselor terhadap perasaan, pikiran, keinginan, serta pengalaman klien lebih mendalam dan menyentuh klien. Karena konselor ikut dengan perasaan tersebut.
Yang keempat, eksplorasi. Eksplorasi adalah teknik untuk menggali perasaan, pemikiran, dan pengamatan klien. Hal ini penting dilakukan karena banyak klien menyimpan rahasia batin, menutupi diri, atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya. Teknik ini memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan dan terancam. Uh, Terdapat 3 macam teknik, yaitu yang pertama eksplorasi perasaan, yang kedua eksplorasi pikiran, yang ketiga eksplorasi pengalaman. Yang kelima, menangkap pesan. Menangkap pesan adalah teknik untuk menyatakan kembali esensi atau inti ungkapan klien dengan teliti, mendengarkan pesan utama klien, mengungkapkan kalimat yang mudah dan sederhana. Biasanya ditandai dengan kalimat awal, adakah, atau tampaknya, dan mengamati respon dari konselor tersebut. Yang kelima, menangkap pesan. Menangkap pesan adalah teknik untuk menyatakan kembali esensi atau inti ungkapan klien dengan teliti, mendengarkan pesan utama klien, mengungkapkan kalimat yang mudah dan sederhana. Biasanya ini ditandai dengan kalimat awal, adakah, atau dampaknya, dan mengamati respon klien terhadap konselor. Tujuannya menangkap pesan yang pertama, untuk mengatakan kembali kepada klien bahwa konselor bersama ia, dan berusaha memahami apa yang dikatakan oleh klien tersebut. Yang kedua, mengedepankan apa yang dikemukakan oleh klien dalam bentuk ringkasan. Yang keenam, pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini ialah teknik untuk memancing siswa agar mau berbicara, mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan pemikirannya. Pertanyaan yang dilakukan sebaiknya tidak menggunakan kata tanya, mengapa, dan apa sebabnya, karena pertanyaan semacam itu akan menyulitkan klien jika ia tidak tahu alasan dan sebab-sebabnya. Oleh karenanya, gunakan kata tanya apakah, bagaimana, adakah, atau dapatkah. Yang ketujuh, pertanyaan tertutup. Dalam konseling tidak selamanya harus menggunakan pertanyaan terbuka. Dalam hal-hal tertentu dapat pula digunakan pertanyaan tertutup yang harus dijawab dengan kata iya atau tidak, atau dengan kata-kata singkat. Tujuan pertanyaan tertutup adalah untuk yang pertama, mengumpulkan informasi, menjernihkan atau memperjelas sesuatu, dan menghentikan pembicaraan klien yang sudah melantur atau menyimpang jauh. Yang ke-10, mengarahkan. Teknik mengarahkan ini yaitu teknik untuk mengajak dan mengarahkan klien untuk melakukan sesuatu. Misalnya, menyuruh klien untuk bermain peran dengan konselor atau menghayalkan sesuatu. Yang ke-11, menyimpulkan sementara. Teknik ini yaitu teknik untuk menyimpulkan sementara pembicaraan sehingga arah pembicaraan semakin jelas. Tujuan menyimpulkan sementara ini adalah untuk yang pertama, memberikan kesempatan kepada klien untuk mengambil sekilas dari hal-hal apa yang sudah kita bicarakan. Yang kedua, menyimpulkan kemajuan, menyimpulkan hasil pembicaraan secara bertahap. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hasil dari diskusi.